Dia tidak hanya hadir saat kami berada di lokasi liputan saja. Seringkali dia juga mencoba menerka-nerka apa sih yang saya atau tim rasakan. Awal pertama kali saya bertemu dengan sosok makhluk gaib bernama Ki Jarot, yaitu saat melakukan peliputan di episode Rangga Gading di Bogor. Jadi ada salah satu mediator bernama Pak Angkis. Pak Angkis itu baru pertama kali dia kerasukan dan dia itu berubah sikap agak menakutkan saya awalnya. Lalu dia mengitari makam atau petilasan Rangga Gading itu dengan membungkukkan badannya, tangannya dilipat di belakang, suaranya yang seperti kakek-kakek. Entah sholat, encan ya, sadayana teh. Atau sholat, atau sholat atau nah, ye ngedengikannya. Ayo sholat singka bener, ya. Ulah edan eleng atau. Ulah edan eleng. Atau sengaja teh sholat itu penting naon tak gitu. Tetapi saya akhirnya jadi tidak takut karena suaranya dan sikapnya yang lama-lama bersahaja kepada saya dan tim. Batu? Iya. Makam? Ini tempat apa? Aki bisa jelasin? Semua nanti kembali ke sini kan. Iya, betul. Nah, kudu eling jadi jemaahnya. Iya. Awalnya Ki Jarot ini tidak mau memperkenalkan diri dia siapa. Dia cuma bilang dia adalah makhluk yang berasal dari Garut. Di rumah itu namanya saya, Aki teh itu. Aki belum menyebutkan nama. Coba ya. Aki. Mohon saya. Coba deh. Nara sambal ya. Hah? Belum ngarana asli. Ki Jarot wae. Dia selalu bersilaturahmi kepada kami apabila kami melakukan peliputan di Jawa Barat. Seperti Jembatan Cirahong, Kokoplak, Tol Cipularang. Neng kemana man? Ki Jarot. Lebaran atuh. Apa kabar? Si gendut mana sih? Selamat Ki. Kemana man Ki Jarot? Ki Jarot kok bisa ada di sini? Kok bisa ada di sini? Kebenaran lumpang we. Oh, Aki emang dari tadi di sini Ki? Ada ke Rangga Gading. Wah, mau ke Rangga Gading. kenapa ke sana? Wah, dia ayah si gendut ya. Ayah si enang ya. Iya. Ah, ka dia arek lebaran heula. Tahu aja sih. Faizin. Tahu aja Ki. Biasanya Aki, anak segini. Ini Ki. Ini kiri. masih gendut Ki. Ya tahar aki mana ya gendut? Naon? Tahar aki sarung atau jeung sejadah. Ah, siap teh si barokok. Aki bisa THR-an juga. Ya udah Ki, kalau gitu Ki ya. Makasih ya Ki. Makasih Ki Jarot ya. Hati-hati. Nah adanya di jalan. Iya Ki Jarot. Mun ka mana-mana teh maca bismillah. Oh iya Ki. Ulah poho. Iya. Dieling-eling. Iya, iya. Mohon Ki. Oke Ki Makasih ya. Ki Jarot. Pada ke Rangga Gading. Oke Iya. Ki Jarot ya. Makasih. Hati-hati ya Ki. Nah, Dan tidak hanya silaturahmi, dia juga selalu memberikan informasi apa aja sih yang akan kami dapatkan saat berada di lokasi, makhluk-makhluk seperti apa yang ada di sana. Misteri yang terjadi di sekitar Tol Cipularang ini, penyebab kecelakaan apa? saya itu memang kelalaian manusia. Oh gitu Kelalaian Ki ya. manusia. Tapi bener adanya makhluk-makhluk di sekitar gunung itu Aki tahu sendiri. Emang ada teh loba Banyak ya. banyak. Dan banyak sekali dia membantu apabila kami kekurangan informasi, dia mencoba untuk menjelaskan kekurangan informasi itu. Atau dia meminta makhluk-makhluk gaib yang ada di lokasi itu untuk menceritakan. Sebenarnya saya mau tanya, Iya, kenapa? di leluhur kami itu ada guru-guru siapa di antara kami ya? Yang namanya siapa? Jarot. Iya. Iya. Saya semua leluhur dimarahin sama dia. Harus membantu katanya. Terus mau? Ya, penunggu di sini mau dia nanti datang. Dia tidak hanya hadir saat kami berada di lokasi liputan saja.
tetapi dia juga biasa hadir di tempat kami beristirahat. Seringkali dia juga mencoba menerka-nerka apa sih yang saya atau tim rasakan. Kang. Nih. Beda ya naon? Jawab apa tuh? kenalan Ki. Sunda ngomong Oh, lu kan bisa Sunda. tapi halus mana? Sabar. Ya, Sabar jengkolot. Nurut jengkolot. mohon Ki. Hidupnya kamu kok? Biasaan sih. Namun boga-boga manten teu. Tuh, aduh. Hari mana masih kena minum yang harganya? Ya, Ki. Masih kena minum yang harganya? Ya, Ki. Ayo, jauh ayo nih. Sama bodoh ya. Sama bodoh. Kurang minum yang harganya. Nih ya, kudu berani. Mungkin mau minum, aduh. Mungkin sampai tua nggak bakal punya istri. Berani. Kau panas dingin aja mendong awet. Sama perempuan, ya. Mudah-mudahan dapat perempuan yang baik. Amin. Amin. Sama perempuan yang ngecek ya. Kudu berani sama perempuan jangan gemeter, panas dingin ya. Jangan minder. Ya, sebab di dalam surat Al-Arum itu mengatakan bahwa Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan saling berpasangan. Udah jelas. Ya. Sosok ini kan sosok unik ya kalau menurut saya. Saya tidak pernah bertemu dengan makhluk gaib yang sangat menyenangkan, sangat lucu seperti dia. Biasanya saat saya liputan, saya mendapatkan makhluk yang seram, yang menakutkan, yang membuat saya lari. Tapi kalau sosok ini justru saya malah ingin berada di dekat dia untuk nanya apa sih yang saya pengen tahu. Nah, dia selalu menjelaskan dengan bahasa dia yang sangat saya mudah mengerti ya. Tapi sosok dia justru membuat saya semakin penasaran karena saya tidak tahu siapa dia sebenarnya, berasal dari mana, bagaimana dia pada zaman dulu saya tidak mengetahui. Justru itu saya ingin mengetahui sebetulnya siapa sih dia dan kenapa dia selalu hadir saat saya melakukan peliputan sama Ustadz Hakim dan kenapa hanya mau masuk ke tubuhnya Pak Engkis. Memang ini yang cukup misterius sih kalau menurut saya gitu. Selain dari memang itu keinginan dia sendiri sempat bicara seperti itu gitu. Istilahnya dia udah apa namanya sudah menentukan bahwa raga ini yang saya selalu akan masuk nanti sebagai jembatan gitu, sebagai sesuatu yang menjembatani untuk kita bisa Ke saya. Ya Aki, ini sudah Pak Hakim terima. Ayang deui. Enggak Ki, udah Ki. Lain sugan ayang deui. Emang ke kurang neangan. Oh, udah cukup Ki. Tadi juga terima kasih udah dibantu Ki. Iya. Aki yang ngambil ini tadi. Terima kasih Aki, udah Makasih ini Ki udah cukup kok. kenang-kenangannya ya. Sugan ayang deui. Enggak, udah cukup. Udah sana. Iya, Yes, Ki. Jadi memang karakter jin sendiri bermacam-macam ya. Ada mereka memang bersimpati kepada manusia sehingga ketika manusia berada dalam kesulitan tertentu tanpa diminta ataupun dengan cara diminta mereka siap untuk membantu gitu. Cuman alhamdulillah saya tetap menjaga hubungan, menjaga perbedaan antara manusia dengan makhluk jin gitu sehingga kemunculan Kijal itu tanpa saya panggil gitu, tanpa saya memohon bantuan gitu. Ada apa? Ayang keris. Tapi kalau aku nggak bisa bantu ngambilin ya. Ngambil apa tunjuk wae. Naon Ki? Capek? Eta mah cokot wae. Iya. Oh, gitu. Tempola. Bising naon cokot wae. Oh. Moga-moga wae bisa. Lamun seupami kita keluar nya. Berarti teh
diturunkan ke manusia. Oh gitu. Pengajian puasa 100 poin mau bakal bisa. Itu benda gaib atau benda manusia yang akhirnya masuk ke gaib? Ki? Benda gaib. Jadi salah satu sifat jin memang ketika dia senang gitu terhadap seseorang, dia bisa melakukan apa aja sesuai dengan kekuatan dia, kemampuan dia gitu. Bahkan melebihi taatnya manusia terhadap manusia gitu. Ya, eta siki abah. Kan mana ada kasuk. Terus? Canang ke jam tepat pukul 12. Nggak bisa dipercepat, Ki? Cuman kaki bejakan dia ya. Iya. Iya. Oke, tanah ada guan 20 menit tanah. Iya. Mana yang datang tanah. Iya. Oh gitu. Tapi akhirnya guys bebaja. Awas. Mana? Enggak. Ayo asup tanah. Iya. Si yang mau masuk itu siapa, Ki? Siki kata saya ngarana Mbak Rohan. Oh, Mbak Rohan. Beliau tuh siapa, Mbak Rohan? Itu Iya. sesepuh di dia Oh, sesepuh di sini. di zaman Belanda. Ya udah, Ki, nanti kita tunggu deh. Oh, Ya, Ki ya. cuma daek ke sana. Ya nggak Iya. apa-apa, Ki. Jadi memang tipikal atau sifat-sifat jin itu seperti itu. Makanya ini yang harus diwaspadai, jangan sampai kita membuat perjanjian, membuat ikatan atau persekutuan dengan mereka gitu. Karena suatu saat pasti mereka akan minta timbal baliknya dari kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka gitu. Jadi memang tingkatan makhluk begitu ya, memiliki level-level tertentu. Jadi kalau menurut saya tentang karakter Ki Jarot gitu, Ki Jarot itu menurut pengakuan dia pernah hidup ratusan tahun yang lalu ya, sejak ratusan tahun yang lalu ketika wilayah Jawa Barat khususnya dari wilayah Ciamis sampai ke Banten itu dikuasai oleh Kerajaan Galuh yang pada akhirnya turun menjadi Kerajaan Pajajaran gitu. Jadi karakter seperti Ki Jarot itu nggak mustahil kalau dia bisa bisa pergi kemana saja gitu. Yang pertama dari faktor pengalaman, yang kedua dari faktor kekuatan dia. Pokoknya ayah di mana we bebaja. Iya. Ya, Insya Allah. Kalau di Banten bisa, Ki? cuma enggak we. Artinya memang makhluk itu sendiri mempunyai tingkatan kekuatan tersendiri gitu. Ada makhluk-makhluk yang memang mempunyai power yang cukup kuat sehingga powernya itu disegani oleh makhluk-makhluk yang lain. Jin-jin yang lain misalnya. Dan karakter Ki Jarot itu memiliki energi-energi seperti itu. Mohon dimaafkan kesalahan leluhur lembut di sini. Iya. Tadi ada manusia yang kena. Oh gitu. Emang kenapa sampai dua makhluk yang mengucapkan Ki Jarot itu marah-marah ya? Siapa? Ki Jarot. Ya, dia marah-marah. Terus kalian datang untuk minta maaf. Memang ini yang cukup misterius sih kalau menurut saya gitu. Selain dari memang itu keinginan dia sendiri sempat bicara seperti itu gitu. Istilahnya dia udah sudah menentukan bahwa raga ini yang saya selalu akan masuk nanti sebagai jembatan gitu, sebagai sesuatu yang menjembatani untuk kita bisa berkomunikasi. Itu pentingnya upami ulin ka ditu ya. Ke Garut. Itu penting aya yuk kurungan anak ragana ieu saya. Oh, si Mangki. Saya sendiri kurang tahu Pak itu. Saya juga merasa bingung kok tanpa disengaja saya awal ikut dua dunia kok sampai sekarang masih ikut. Saya bingung kenapa gitu. Padahal saya sendiri kan nggak tahu lah. Jadi kalau dipikirin bisa stres saya Pak. Sudah ketemu batu. Iya, udah. Jadi tadi ayam dilepas. Terus dia dikurung di batu. Gitu, Ki. Minta dilepas. Bagaimana? Ayah salah. Oh. Dikurung di jero cincin eta, batu eta. Itu rasanya kalau kadang-kadang dari ubun-ubun dia masuk, kadang-kadang dari pinggang itu berasa berat. Kadang-kadang kalau dari sini pala ubun-ubun kayak ketiban jatuhan benda. Terus kedua kalau dari pinggung itu terasa berat kayak ada yang gendong gitu Pak. Terus ya, pada belinya. Iya. Kapan ulun dari itu? Katur nuna. Yang mana berbeda? Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Kalau dia datang mesti pinggang berasa pegel. Udah ya? Iya, makan. Makasih ya Ki. Oh. Ini mah. Karena dia baik Pak. Cuman dia apa namanya? Sepertinya orang rada keras, disiplin sepertinya dia. Nggak boleh apa namanya harus. Kalau dibilang A, B, dalam artian kalau dia punya anak buah salah, langsung ditegur sama dia, gitu. Disiplin lah gitu. Itu aja yang pernah dia bilang kesalahan. Aki nggak senepikan itu. Oh, tidak. Iya. Tapi Aki nggak spesifik. Awas ya, teman siang tidak datang awas. Kudu asup. Kudu ngeberek penjelasan sih. Minta awas ya. Nggak Aki ancam. Besokan bakal asup. Kalau kita nggak ikut liputan 2 dunia, itu enggak. Cuman kadang-kadang suka sepintas gitu Pak. Suka ngebisikin, udah hilang gitu. Saya juga apa namanya nggak percaya 100% gitu kalau kehadiran Ki Jarod itu hanya dalam liputan saya gitu. Saya yakin di liputan di Jawa Barat dia selalu mengikuti gitu, walaupun tidak berinteraksi gitu. Karena memang makhluk seperti dia bisa menyerupai siapa saja. Mungkin dalam pandangan saya dia bisa sesosok kakek-kakek misalnya. Cuman menurut pandangan lain ketika di lokasi lain dia bisa berwujud sebagai apa aja gitu. Karena begitulah Allah memberikan kelebihan kepada makhluk gaib, bisa menyerupai siapa saja. Intinya adalah kita harus selalu waspada, harus menjaga informasi-informasi gaib agar kita tidak terjerumus, tidak terjebak oleh permainan-permainan mereka. Selama kita selalu berada dalam jalur, dalam aturan-aturan Islam yang telah digariskan, insya Allah tipu daya mereka tidak akan terkena oleh kita. Iya. Pusaka ya. Oh, Aki tahu ya di sini ada wisata. Ada Ki, nanti cabut nggak apa-apa Ki ya. Kan itu rada susah. Agak susah. Oke, Aki bantu tenaga. Oh iya deh Ki. Cara harita. Oh cara harita, oke Ki. Kalau toh ada informasi yang diberikan kepada kita, itu juga harus dicek lagi, harus difilter lagi gitu. Jangan sampai kita terjerumus. Ayo kita pusaka tanah. Dapat bantu tapi dibikin lagi sih. Tapi udah dikembaliin lagi. Entas. Udah Ki. Untung Kunaon Ki. Dikembaliin. Aduh. Kenapa? Lama dibawa. Nah, itu mobil arek dietakeun. Karena terus terang aja kita nggak tahu secara pasti Ki Jarod itu siapa, bagaimana watak dia. Gitu. Karena makhluk itu memang penuh dengan makhluk itu bisa berubah-berubah gitu loh. Mungkin sekarang dia mempunyai karakter yang seolah-olah dia menolong kita. Kita nggak tahu suatu saat gitu loh. Oleh sebab itu kita harus tetap waspada. Dan Ki Jarod itu sendiri bukan nama asli sesuai dengan apa yang diakui sama dia gitu. Itu hanya kamuflase dari nama dia. Dan makhluk gaib itu bisa mempunyai nama sampai 1000 nama dia. Hari ini mengaku si A, besok mengaku si B gitu. Aki sendiri namanya siapa Ki? Kalau Aki siapa namanya? Aki mati Garut. Namanya sangat Ki. Terus nama Aki siapa? Saya rasa kalau memang dia baik, ya kita turutin, yang jelek nggak usah ditiru. Anu jalan bener, atau milu bener gitu wae. Teu bang naon ngaranna teh. Pokoknya bener wae lah. Jalan nu bener. Jadi ada orang benar Aki ikut gitu. Ayo jalan nu salah ulah ditiru nya. Zaman ayeuna teh aduh. Kudu eling, loba eling. Itulah yang harus diwaspadai. Ketika kita mulai berinteraksi dengan makhluk, jangan kita yakini 100% ucapan kebenaran ucapan yang mereka berikan atau lontarkan ke kita. Sandaran kita, pondasi kita tetap ilmu Islam, tetap agama yang menjadi barometer. Ketika kita mendapati informasi dari alam gaib, dari makhluk-makhluk gaib, entah dia mengaku sebagai siapa, selama itu berjalan seiringan dengan agama, kita ikuti. Dan yang kita pakai hanya aturan Islam, itu ilmu Islam. Ketika bertentangan dengan Islam, wajib kita tinggalkan. Karena terkadang disitulah makhluk menyusup sedikit demi sedikit untuk memalingkan perhatian kita gitu. Makanya kita nggak boleh mempunyai hubungan yang erat dengan mereka, karena kita tidak tahu karakter mereka sesungguhnya seperti apa. Tapi Aki diamnya di mana sih Ki?
bersemayamnya Aki itu di mana? Anu notep ke Garut, dan sok tidak ke iya Gading. Cuman memang kalau kita tidak datang atau tidak pergi ke lokasi itu, menurut saya belum nggak tuntas gitu, belum tuntas benar gitu. Kalau kita nggak langsung berhadapan dengan wilayahnya dia gitu. Naruhnya di mana sih? Persisnya Atas gunung. Turun kali itu mungkin dibawakan oleh-oleh. Mungkin kalau kita misalnya ke lingkungan yang telah dia sebutkan bahwa kita berasal dari sana, kita bisa akan mengetahui lebih lanjut lagi gitu. Karena mungkin di sana juga banyak sekali makhluk-makhluk jin yang bisa kita korek informasi gitu loh. Kenal nggak dengan Ki Jarot? Kenapa sih Aki misterius amat ini? Kayak pokoknya namun sewaktu-waktu ulin, kayak karak Aki tuduhkan, tah gunung anu ulin. Ada kami di Jawa Barat, ada kami saat melakukan peliputan, pasti ada Ki Jarot. Jadi membuat Ki Jarot itu menjadi bagian dari kami.